Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kandis Indranita dengan NIM 03. Nah, jadi kali ini saya akan mereview materi dari kelompok 5, yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah sendiri merupakan karya tulis yang isinya berupa fakta dan pembahasan secara ilmiah yang bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu masalah dan mengungkapkan kebenaran mengenai objek yang akan diteliti. Berikutnya ada tujuan dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ditulis sebagai wahana transformasi, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, dan membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa dan menghadapi dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk ilmiah dan melatih keterampilan penelitian. Lalu berikutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah, yaitu objektif, netral, sistematis, logis. Lalu ada fakta dan tidak pleonastik. Yang terakhir ada bahasa formal atau baku. Lalu berikutnya ada jenis-jenis dan karakteristik karya ilmiah. Nah, jadi di jenis-jenisnya tuh ada 5. Yang pertama ada koherensi, merupakan suatu karya ilmiah yang berbentuk surat yang ditujukan oleh kedua belah pihak. Lalu berikutnya ada makalah. Makalah berisikan hasil pembahasan buku atau penelitian lainnya. Lalu ketiga ada artikel. Artikel dalam perspektif ilmiah itu biasanya merupakan suatu karya tulis yang ditulis dari sudut pandang atau pemikiran si penulis itu sendiri dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Lalu ada laporan. Nah, laporan ini salah satu karya tulis ilmiah yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi yang telah dilaksanakan oleh penulis atau tim penulis. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada proposal. Nah, proposal merupakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Adapun karakteristiknya itu yang pertama, komponen dan struktur karya ilmiah. Dalam struktur penyajian karya ilmiah, karya tulis terdiri atas pembuka, pembahasan, dan penutup. Lalu ada sikap penulis dalam karya ilmiah. Penulis karya ilmiah harus menahan diri agar tidak memasukkan unsur subjektif. Nah, kayak di awal kan, kalau ciri-ciri karya ilmiah itu harus objektif. Jadi kita tuh nggak boleh masukin opini kita sendiri atau pendapat kita karena kita pengen hasilnya A atau B atau C. Jadi kita harus objektif dalam memberikan fakta dan pemikiran kita. Nah, lalu tuh sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya kita emang ngikutin akademisi di Indonesia, berarti kita pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita pakai akademisi luar, berarti kita pakai bahasa luar dan mengikuti negaranya. Lalu teks akademik dan non-akademik. Teks akademik diasosiasikan sebagai teks tertulis dan teks non-akademik sebagai teks lisan. Sekian, terima kasih.